Salam saudara-saudara. Hari ini kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya perkenanan Tuhan selalu hadir di dalam setiap hidup kita masing-masing. Mari saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa dan saya akan menyanyikan satu pujian terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujian ku naikkan kepadamu sebagai ucapan syukurku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Kasih-Mu seperti air yang mengalir sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sepanjang seperti air yang mengalir. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu ada mengasihi kami, dan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Beracaralah Engkau Roh Kudus hari ini untuk hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab firman Tuhan di kitab Ester pasal 2. Di sini Ester diangkat menjadi ratu. Kita akan buka di Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Tapi saya tidak akan baca semua. Nanti saudara-saudara bisa membaca saat nanti setelah firman Tuhan ini saya bagikan. Saudara-saudara bisa baca di rumah nanti ya. Di sini dikatakan bahwa Raja Ahasuerus dari negeri Persia, dia mempunyai seorang ratu bernama Ratu Wasti. Dan kenapa Ratu Wasti ini harus turun dari tahta? Jadi pada waktu itu ada pesta di kerajaan Persia ini. Raja menginginkan Ratu Wasti untuk tampil di depan kalangan pejabat-pejabat istana, tetapi Ratu Wasti menolak, sehingga membuat murka Raja Ahasuerus ini. Dan orang-orang di sekitar Raja Ahasuerus, orang-orang kepercayaannya memberi masukan bahwa seorang ratu tidak boleh melakukan hal itu, yaitu menentang titah raja. Akhirnya Raja Ahasuerus menurunkan tahta dari Ratu Wasti ini. Dan singkat cerita, Raja Ahasuerus mencari pengganti Ratu Wasti, sehingga diadakanlah pengumuman untuk mencari siapa yang layak untuk menjadikan pengganti Ratu Wasti ini. Kita melihat begitu banyak wanita di kerajaan Persia yang ikut ajang lomba untuk menjadi ratu.
Dan salah satunya ada seorang wanita bernama Ester. Dia adalah keturunan suku Benyamin bangsa Yahudi. Dia adalah keponakan dari Mordekai. Dan Mordekai mengangkat Ratu Ester ini sebagai anak angkatnya. Di sini kita akan lihat bagaimana saya akan kasih tahu bahwa Raja Persia, Raja Ahasveros ini adalah orang yang paling terkaya, dan dia menguasai sejumlah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Begitu besar kekuasaan Raja Ahasveros ini, dan tentunya dia tidak akan sembarangan mencari pengganti Ratu Wasti ini. Ester adalah seorang wanita yang sederhana, rendah hati, orang yang mengasihi Tuhan. Dan dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dan tentunya kita tahu bagaimana kesetiaan dia kepada Tuhan. Saat Mordekai meminta untuk Ester mengikuti pemilihan ratu ini, dia tunduk, dia taat, dan dia mulai ikuti pemilihan ini. Saat pemilihan ini mulai terjadi, orang melihat Ester bukan siapa Ester. Dia seorang yatim piatu, orang yang tidak kaya, miskin, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Ester ini. Kita bisa buka di ayat 12. Ayat 12 ya. Saya bacakan ayat 12 ini. Ayat 12. Lihat ini, bagaimana orang melihat Ester. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasih serta lain wangi-wangian perempuan. Jadi waktu pemilihan ini tidak sembarangan. Jadi selama 12 bulan orang-orang yang sudah mendapat kriteria dipilih, disaring. Nah, setelah mereka lolos, mereka tidak langsung dinobatkan jadi ratu, tidak semudah itu. Tetapi ada waktu selama 1 tahun mereka masuk ke dalam rupanya wangi-wangi di badannya, supaya ada supaya raja menarik melihat dia. Tetapi Ester tidak seperti ini. Dia dengan kesederhanaannya, dia hanya mengikuti dia, tapi untuk mempercantik diri tidak. Karena dia yakin siapa yang ada di dalam diri dia, yaitu Tuhan. Dengan kesederhanaan dia, dengan kecantikan paras wajahnya, dan mempunyai hati yang sungguh luar biasa, itu sudah terpancar di dalam diri dia. Kita bisa buka di 15 ayat 15, nanti saudara-saudara akan lihat. Ketika Ester, anak Abihali, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk. Nah, ini tadi saya bilang, pada saat giliran Ester masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Itu tadi saya bilang, dia tidak mau pakai supaya raja nanti tertarik sama saya, kasih wanginya lebih banyak, memoles bibir atau mempercantik rambut. Tidak, dia dengan keberadaan dia, dengan kesederhanaannya dia tampil kepada raja. Jadi dia tidak berpikir raja nanti memilih saya, tidak. Kalau bukan kuasa Tuhan yang terjadi, maka Ester lalu setelah itu, saat dia sudah menghadap raja, maka Ester dapat menimbulkan, nah ini lihat, dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Tuh tadi, siapa yang ada di dalam diri Ester?
Saat orang melihat Ester, orang merasa sayang sama dia. Begitupun juga dengan raja. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka ayat 17, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Lihat, luar biasa bukan? Bagaimana kehidupan Ester, wanita yang sederhana, orang bangsa Yahudi, orang yang takut akan Tuhan dengan kesederhanaannya, tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Jadi secara manusia, kalau Tuhan sudah berkehendak, gak ada yang mustahil. Dan pada waktu untuk menemui raja pun dia harus diproses, dikasih kembang wangi-wangian. Tidak dengan mudah begitu aja, selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia didiamkan dulu supaya dia dibentuk rupa sedemikian rupa sehingga pada saat menghadap raja. Tapi Ester tidak menggunakan apa-apa, dia hanya sederhana aja. Ayat tadi mengatakan di ayat 15, 16, 17, semua orang melihat dia dengan penuh kasih, termasuk raja. Begitu melihat dia, bukan melihat sebagai nafsu laki-laki dan wanita, tapi ada kasih di dalam diri Ester. Nah, itu pun yang bisa juga terjadi bagi kita. Kita ambil dari cerita Ester ini. Saya tidak mengupas banyak, tapi saya mengupas bagaimana Tuhan memilih seorang wanita yang sederhana, wanita yang biasa-biasa aja bisa menjadi ratu kerajaan Persia yang begitu besar. Kalau bukan Tuhan yang bekerja sama dan Tuhan yang bergerak, itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana saudara-saudara berada di tempat pekerjaan, di lingkungan, sebagai aktivitas kerjaan, sebagai karyawati, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga atau apapun. Kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan mau memberikan sesuatu yang wow, gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah membukakan, tidak ada satupun yang bisa menutup kecuali kehendak Tuhan. Begitupun dengan Ester. Jadi kita tahu Ester ditempatkan sebagai ratu di Raja Persia karena pada saat itu seorang kepercayaan Raja Persia bernama Haman ingin menghancurkan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang percaya Tuhan. Tapi lihat, saat Tuhan melihat orang Yahudi akan dihancurkan, dirusak binasakan oleh orang kepercayaan dari Raja Ahasveros ini, Tuhan kirim Ester, orang dari suku Binyamin, orang Yahudi juga, orang yang mempercaya Tuhan. Rencana Tuhan begitu indah bukan? Menolong orang-orang yang dikasihi, dan tidak ada satu kuasa yang bisa menghancurkan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Iblis bisa mereka-reka, tetapi Tuhan punya 1000 cara. Ester dikirim ke Raja Persia karena untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Itu ke satu. Dan yang kedua, Ester menjadi penengah, menjadi untuk kedamaian bagi bangsa Raja Persia tersebut, yaitu supaya mereka ada belas kasihnya turun pada orang-orang Yahudi, sehingga terciptalah negeri yang penuh damai, tidak ada bentrok ataupun merusak satu sama lain, tapi dia datang dengan membawa damai. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Ester ada di situ? Jadi saudara-saudara, itu pun yang
yang kita akan bisa terima. Kalau masalah, persoalan datang dalam hidup kita, Tuhan pasti punya rencana. Kalau kita manusia berpikir, kenapa masalah ini bisa terjadi? Saya nggak sanggup, nggak mungkin, rasanya mustahil. Tetapi lihat bagaimana Tuhan bisa mengangkat Ester yang orang sederhana, yang orang biasa dan orang tidak perhitungan, menjadi ratu dari kerajaan yang terkenal. Itu pun juga yang akan terjadi pada kita hari-hari ini. Kalau ujian, cobaan datang bertubi-tubi, Tuhan mau menggenapi segala doa-doamu. Hanya tergantung dari kita. Apakah kita mau mengikuti proses Tuhan? Apakah kita mau tetap tunduk di kaki Tuhan? Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, saya akan membagikan satu kesaksian. Saya punya anak rohani, seorang wanita. Dia seorang ibu single parent dan dia tinggal di Depok. Dia bekerja di sebuah salon kecantikan, tetapi salonnya juga tidak besar, hanya sederhana. Secara manusia dia bilang, "Bunda, bagaimana mungkin saya bisa menghidupi 3 anak saya dengan gaji sebagai karyawan di sebuah salon?" Tetapi penyertaan Tuhan, saya tetap menyukuri, saya tetap berterima kasih sama Tuhan. Sampai detik ini saya masih bisa memberi makan, saya bisa membiayai anak saya sekolah. Walaupun keadaan rumah dia itu sederhana, jadi kalau hujan deras, banjir pasti masuk menggenangi rumahnya. Dia tidak pernah marah dan dia tidak pernah mengeluh. Dia aktif di gereja sebagai pendoa syafaat. Dia rajin pagi-pagi berdoa, mengucapkan syukur pada Tuhan, melakukan sebelum dia berangkat bekerja. Jam 3 dia sudah bangun, dia berdoa, adakan mesbah doa bersama ketiga anaknya. Itulah hari-hari yang dia lakukan. Dia bayar harga. Banyak hal yang dia menjadi kekuatan dengan dia bergaul intim dengan Tuhan. Banyak Tuhan beri kekuatan saat dia duduk diam di kaki Tuhan, saat percobaan itu datang dalam hidupnya. Singkat cerita, dia berjumpa dengan sahabatnya yang sudah 30 tahun tidak bertemu. Jadi sahabatnya sudah menjadi orang sukses. Dan dia ingat bagaimana anak rohani saya ini pernah membantu dia. Jadi dia bilang gini, "Saya sudah menjadi orang sukses dan saya mau memberkati kamu." Dia bilang, "Mau memberkati bagaimana?" kata anak rohani saya. "Ya, saya mau belikan kamu sebuah mobil." Karena dia melihat anak rohani saya ini berangkat pagi, pulang malam, naik kereta kadang jam 10 malam, 12 malam baru sampai rumah. Jadi dia merasa kasihan, "Oh, saya beliin mobil aja." Tapi anak rohani saya bilang, "Jangan, saya pingin rumah. Belikan saya saja rumah dengan harga mobil." Saat itu mobil yang dituju adalah harga 200 juta. Singkat cerita, 2 minggu kemudian setelah dia bicara dengan sahabatnya ini, sahabatnya menghubungi kembali. "Bisa saya ketemu dengan kamu? Saya akan bawa kamu ke suatu tempat." Akhirnya dia bertemu, dia dibawa ke Melawai, daerah Melawai, Blok M Melawai, daerah sana. Dia tunjukkan sebuah rumah kepada anak rohani saya. Dia bilang, "Ini rumah menurut kamu gimana?" "Wah, boleh, oke juga nih," dia bilang itu. "Ya, ini rumah adalah rumah kamu." Dia, anak rohani saya, sangat terkaget-kaget. Dan bukan itu saja, dia dibelikan rumah berikut isinya. Bayangkan, dalam situasi corona, resesi ekonomi, orang susah cari duit. Jangankan rumah, cari uang 100.000 aja susah. Ini yang tidak pernah dia pikirkan. Dia bilang, "Bunda, itulah doa saya. Saya ingin sekali punya rumah yang layak saya tempati bersama anak-anak saya." Tuhan memberi bukan saja rumahnya, tetapi dengan isi-isinya. Jadi dia masuk bersama anak-anak, sudah lengkap semuanya.
Dia tidak pernah berdoa, Tuhan aku mau rumah dan berikut isi. Enggak, dia hanya bilang, Tuhan berikan aku rumah yang layak untuk aku tinggal. Permintaan yang sangat sederhana, tetapi Tuhan tangkap. Tuhan bilang, anak ini begitu rendah hati datang padaku. Dia dapat mengambil hatinya Tuhan saat itu juga. Lalu Tuhan berikan rumah berikut isinya melalui sahabatnya yang sudah 30 tahun tidak bertemu. Luar biasa bukan? Kadang kita ini yang sok tahu ikut campur pekerjaan Tuhan. Kadang kita yang sok mau mengatur-ngatur pekerjaan Tuhan. Oh nanti begini, oh saya mau begini. Coba kalau kita sudah berdoa minta sama Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, biarkan Tuhan yang memproses, yang menjawab doa-doamu. Jangan engkau ikut campur dan mengaduk-ngaduk apa yang Tuhan sudah sediakan. Seperti anak rohani saya ini, dia belajar taat, dia belajar setia, dia belajar apa yang Tuhan mau. Dia baca firman Tuhan. Dalam satu hari berapa ayat dia baca sebelum berangkat kerja, dan dia imani ayat itu. Itu yang dia lakukan selama ini. Dan Tuhan jawab doanya dengan dahsyat. Demikian kesaksian dan firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Mari kita tunduk akan otoritas Tuhan atas hidup kita. Mari tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan berkat Esther pun akan kami terima. Untuk itu ya Bapa, ajari kami untuk tunduk taat pada Engkau Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan turun atas kami, untuk Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Lawat bangsa Indonesia Tuhan, Kau pakai makin dahsyat, makin luar biasa. Kami percaya pemulihan akan terjadi di dalam bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan. Berkati setiap orang yang melihat, mendengar channel YouTube ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.